Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto diketahui telah mendatangi Gedung Merah Putih KPK tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2028 hari Kamis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan korupsi dirinya di proyek DJKAI. Nah teman-teman, hanya saja setelah Hasto mendatangi Gedung Merah Putih KPK, para penyidik tak kunjung melakukan pemeriksaan. Bahkan hanya hampir 20 menit lamanya dirinya berada di gedung KPK, tidak ada satupun penyidik yang melakukan pemeriksaan. Dan informasinya teman-teman, ini Hasto Kristianto batal atau gagal diperiksa oleh KPK. Kita belum mengetahui alasan KPK kenapa sampai tidak jadi melakukan pemeriksaan. Hanya saja di sini informasi yang kita dapat dari Pak Hasto menyebutkan bahwa KPK ini sibuk. Sebelumnya beredar juga teman-teman, ini isu yang menyebutkan bahwa Megawati campur tangan, turun tangan secara langsung untuk menghentikan proses hukum atau penyelidikan terhadap Hasto Kristianto. Bahkan Ibu Megawati sampai menunjuk-nunjuk ini salah satu penyidik KPK, Pak Rohsan, yang saat itu bertugas untuk memeriksa Pak Hasto, sampai mengatakan, mempertanyakan apa jabatan Rohsan sampai berani untuk memeriksa Hasto Kristianto. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan langsung dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait gagalnya atau batalnya pemeriksaan Hasto Kristianto dalam urusan kasus korupsi, dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi perawatan kereta api di DJKAI. Oke teman-teman, kita langsung saja simak video selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Sesuai dengan panggilan saya, historicalnya, seharusnya saya dipanggil pada hari Jumat tanggal 16 Agustus. Namun tanggal 16 Agustus itu kan juga ada pidato kenegaraan dari Presiden. Kemudian yang kedua, kami juga ada diskusi bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama dengan Bapak Erlangga Pribadi, Boni Triana, dan juga Bapak Rocky Gerung. Nah, dan itu sudah direncanakan 2 minggu yang lalu. Sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini, dimajukan 1 hari. Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi, sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujur. Pak, ini kan diperiksa terkait kasus DJKAI. Apa ya, kaitannya sih Pak dengan kasus DJKAI? Saya juga tidak tahu, tetapi berdasarkan informasi dari Saudara Adi Darmo, beliau ini Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilu tahun 2019. Nah, saat itu ada rumah aspirasi yang berdasarkan informasi dari ketua tim kampanye saat itu, ya operasionalisasinya dengan gotong royong, dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik, dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka. Nah, di dalam handphonenya itu ada nomor telepon saya yang dikirim oleh Saudara Adi Darmo. Nah, sehingga dari hal tersebut ya, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri ya, karena bertemu dengan begitu banyak orang sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi Haji Ma'ruf Amin, ya saya nggak ingat satu persatu, karena saat itu spiritnya adalah ya untuk memenangkan. Tapi saya di dalam seluruh pengecekan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan ini, tetapi ya saya hadir untuk memberikan keterangan. Tapi nggak ada kaitannya dengan pekerjaan Mas Hasto sebagai konsultan? Saya tidak kenal. Kalau konsultan itu di KTP saya, bukan saya menjadi konsultan
kereta api itu framing. Saya ini konsultan project management. Saya ini teknik kimia, ya punya kemampuan merancang pabrik amonia, pabrik urea, utilitas, oil and gas, pressure port. Sehingga saya menjadi konsultan di situ. Nah, karena sekjen ini kan tugas pengabdian, sehingga profesinya konsultan. Tapi saya nggak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Justru konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management. Gitu. Mas, tapi ada catatan berarti ya Mas, maksudnya sumbangan dana ketika pemilu itu dari orang yang jadi tersangka itu berapa gitu? Ya saya tidak ingat karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara, dan disitulah kemudian disampaikan. Tetapi ya banyak sih informasi ya terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah, itu nanti ya semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ada lagi? Apa? Saya dulu dipanggil, tapi saya sedang berada di Jogja. Nah, sehingga undangan itu terselip, ya ditaruh oleh asisten rumah tangga, dan kemudian ya, kita nggak tahu. Nah, kemudian tahu pada hari hanya, maka kemudian kami berkirim surat. Ini juga sama, kami berkirim surat hari Senin kemarin. Tadi disampaikan surat sudah diterima dan kemudian dijadwalkan kembali. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan secara langsung dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menjawab alasan dirinya batal diperiksa oleh para penyidik KPK pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin. Ya teman-teman, tentu kita berharap ini KPK tidak ada kekuatan luar eksternal yang mengganggu jalannya penyidikan, bahkan melakukan intervensi sampai ini KPK batal untuk memeriksa Hasto Kristianto. Kita tentu berharap teman-teman KPK bisa tetap berani, tetap independen, bisa tetap independen untuk memeriksa Hasto Kristianto. Ya kalau misalnya dirinya memang tidak bersalah, nyatakan tidak bersalah. Kalau misalnya dirinya memang bersalah, kita berharap mungkin Bu Mega ya, Bu Mega tidak ikut campur, tidak melakukan intervensi atau ya turun tangan untuk membebaskan Hasto Kristianto seperti perkataannya beberapa hari yang lalu, tempo hari yang lalu, di mana Bu Mega sesumbar ya ini akan mendatangi Kapolri kalau misalnya Pak Hasto sampai ditangkap, Pak Hasto sampai ditahan oleh kepolisian atau oleh KPK. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian tuh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.